Di episode kali ini gue mau bahas keramaian acara konser. Disclaimer ya, maaf nih kalau ujungnya malah ranting. Tapi yuk coba kita breakdown kehebohan konser di Indonesia tahun 2023. Dulu gue inget banget kehebohan konser tuh paling perkara apa sih? Becek, bubaran karena artisnya ngambek. Makin kesini nih ribetnya tuh lebih dari itu. Yang baru-baru ini konser BMTH. Pertanyaan gue ada banyak tapi semuanya sama. Kenapa? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Dan kenapa kayak gini? Kita punya masalah di stage. Jadi kita harus stop show-nya malam ini. 2. Coldplay. Di luar segala magicnya, konser ini boleh gue bilang problematik lah. Gue tahu kok Chris Martin katanya mega positive vibes banget. Tapi Bang Chris, kalau di Indonesia kayaknya energi positif lo masih kurang buat meng-attract yang positif-positif deh Bang. Lihat aja nih, mulai dari jualan tiket lo Bang. Kalau bisa diantriin kayak ngalah-ngalahin antrian haji deh. Gak berhenti di situ, hari H-nya makin ancur banget Bang. Kita bukan mau bikin keributan Pak, kita mau nonton. Iya. Kita udah bayar Pak. Sampai pasca konser juga masih ada kericuhannya. Ya mungkin bener ya kata quote Tumblr ini. This is why we cannot have nice things ya. Lu udah nunggu Coldplay dari kapan tahu kan? Nih lo lihat nih, ada lagi tambahan-tambahan hal lucu lainnya. Katanya K-popers kalau nggak punya tiket ya beli. Kalau nggak sesuai budget ya diem pasrah. Nggak rusuh, maksa gate-nya dibuka. Coba kalau yang kayak gini K-popers pasti bakal dibahas 7 turunan. Gini, coba kasih tahu gue. Di mana hubungan antara kerusuhan ke genre musik atau musisi tertentu? Kalau K-pop mah gak bakal norak kayak gitu. Ini sekelas Coldplay rusuh. Ini tuh seakan-akan fans musik tertentu ngerasa lebih superior. Yang ujung-ujungnya lo kayak ngomong, band favorit gue is better than yours. ada imaginary ranking nih di otak lo antara tiap musisi yang diciptain sama lo sendiri sebagai fansnya. Masalahnya tuh kecampur antara kita dan inlander mentality di-collab sama tingkat literasi rendah, IQ di bawah rata-rata, ekonomi negara berkembang, dan chat gue yang di-read doang. Sekedar mengingatkan ya my friend, seni itu bukan kompetisi. Beda sama kapitalisme, lo bisa compare iPhone 15 sama HP Samsung. Yang satu layarnya 6 inci, yang satu 7 inci, kameranya yang satu 24 megapiksel, yang satu 48 megapiksel, yang satu bisa zoom 3 kali, yang satu bisa zoom 100 kali buat lihat jerawatnya Mas Chris. Ada gitu angka-angka yang emang bisa dibandingin dan ada banyak. Nah kalau Coldplay sama Blackpink, yang mau lo compare apanya? Paha Abang Chris sama Lisa Blackpink. Yang bener tuh kayak Mas ini nih. Yang di-compare sama dia promotornya, security-nya, metode tuker tiketnya. Mau itu Coldplay yang naik ke GBK atau Coldplay kek, bisa tetap di-compare karena jelas, objektif, dan ada angkanya. Di sini tuh sebenarnya secara nggak langsung kita lagi ngebahas very thin line antara fans dan fanboy atau fanatisme. Tapi itu whole other video lah, makanya subscribe biar nggak kelewatan pas videonya udah muncul. Oke, yang ketiga, Hindia. Wah. Ini yang gue udah gagal pahamnya, gagal banget sih. Perkara konsep artistik band dituduh promoting aliran sesat. Baru kali ini gue lihat aliran satanik sampai harus klarifikasi pakai tulisan sampai sedetail itu. Apalagi kalau backup orang-orang udah pakai katanya. Maksud gue bisa gak sih orang tuh tinggalin aja karyanya kalau emang gak suka? Kebanyakan orang tuh kayak punya mesiah kompleks. Ngerasa harus nyelamatin orang lain yang suka sama hal yang dianggap buruk. Tapi keburukan yang dituduh ini juga gak bisa dia buktiin 100%. Gini ya, si senimannya tuh juga gak butuh lo.
Kebanyakan mereka bikin karya juga buat diri mereka sendiri kok. Buat ngekspresin apa yang mereka rasain. Gak butuh dengerin pendapat lo yang udah dibilangin, tetep pengen hasut orang-orang lain supaya gak dengerin karya mereka. Capek gak sih? Lupain deh bonus-bonus demografi. Ngelihat kelakuan orang-orang ini, gue lebih yakin kalau yang ada di kita tuh sebenarnya beban demografi. Capek juga gak sih jadi seniman di Indonesia? Gara-gara isinya orang-orang yang gak mampu mikir, karya lo juga jadi gak mampu buat serving the purpose. Terus yang salah siapa? Ujung-ujungnya artisnya lagi yang kena. Mbak Taylor, lo kata gue udah bener deh, udah gak usah datengin deh negara kita. Bisa-bisa rusuh Coldplay Jilid 2 kalau ada lo. Udah, thank you, bye.